Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Siregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pastinya pemirsa, berita-berita yang menarik dan hangat akan kami hadirkan untuk Anda. Maka dari itu tetaplah saksikan Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, seperti yang di awal saya katakan ada berita-berita yang menarik dan ini ada berita dari olahraga untuk kelompok dengan disabilitas terus tumbuh di Amerika Serikat. Kelompok tunanetra kini bisa bertanding hoki es adaptif. Mereka mengasah keterampilan dan berharap bisa bertanding dalam Olimpiade di masa depan. I found out about the league when my mom was looking into sports for me when she found out that in school I was doing very bad in gym class. The gym teacher always would say, "No, you have a visual impairment, you're not allowed to play in the gym class, you're gonna get hurt." Tapi, pertama kali mencoba sepatu roda, dia ketakutan. My mom literally had to drag me onto the ice and then I realized, oh, it's not that bad. Aturan permainan hoki untuk tunanetra sama dengan hoki pada umumnya. Yang menjadi pembeda adalah keping hoki. Selain lebih besar, keping tunanetra memiliki suara. This is a normal size regulation puck. This is a puck for blind hockey. This puck has no sound. This has 8 ball bearings in it, so they not only hear it slide on the ice, but they hear it rattling around. Tim ini punya pemain pemula, Just give it a try, and it's really fun. You just gotta take a risk. hingga atlet nasional. Seperti atlet judo ini yang sudah mewakili Amerika di Paralimpiade dan kini menekuni hoki. I actually did judo for a long time, from 2013 onward, and I had the opportunity to compete in the Paralympic Games, and so I decided to switch over to a team sport and see what that's like. I definitely want to get to a point where I can be a part of Team USA. That would be awesome. Bagi orang tua para pemain, tim ini lebih dari sekadar olahraga. They get to just hang out and just have people with other vision impairments, and it's a community that's very tight-knit. So you get to cheer each other on and have a ball while you're doing it. And I have to say that Liam has made some really good friends. Saat ini, hoki tunanetra belum masuk cabang olahraga Paralimpiade. Tim ini berharap hoki tunanetra sudah dapat dipertandingkan ketika Paralimpiade berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028. Hoki bagi kelompok tunanetra dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Dan olahraga ini masuk ke Amerika Serikat sekitar 10 tahun yang lalu dan kini telah berkembang pesat, di mana sejumlah tim hoki tunanetra sudah terbentuk di beberapa kota, seperti di Chicago, New York, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Masih seputar dunia musik, pemirsa, data industri musik menunjukkan sekitar 85% konsumen Amerika Serikat kini menikmati musik lewat layanan streaming dan hanya sedikit yang menikmati dalam format fisik yang dimiliki sendiri. Tetapi pemirsa, format fisik tak sepenuhnya mati, bahkan penjualannya tumbuh, yakni piringan hitam vinil. Dua pemilik toko piringan hitam, Josie Records di Dallas, negara bagian Texas, masih ingat saat penjualan mereka mulai lesu. Ini terjadi sekitar tahun 2000-an awal. The record stores were floundering. And this was peak digital download and Apple iTunes and stuff like that. So just the hardcore vinyl buyers were left buying at record stores. So there was few record stores left. There was a dwindling business model. Tapi belakangan musik dalam format fisik, terutama piringan hitam vinyl, melakukan comeback. For us, records have never gone out of style. We started collecting records in our teens, so that would have been in the 80s, and it just never left for us. But there are whole generations that grew up without vinyl. They grew up with just downloads. So there is a whole generation that didn't see that, but are coming back to it now to see that you get more of a tactile experience. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat, selama 2023, penjualan piringan hitam tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut asosiasi yang sama, penjualan piringan hitam telah meningkat 17 tahun berturut-turut dan baru-baru ini menyalip penjualan CD. Bahkan saat ini penjualan vinyl mencakup sekitar 71% penjualan musik dalam format fisik. Album yang bisa dipegang dan dinikmati selayaknya buku fisik, inilah yang menurut pemilik toko musik hilang dengan digitalisasi lagu. It's a physical thing that you can collect, and there's a sort of collector gene in a lot of people, and so people do like to have something that they can display on their wall, like a sort of library, which you can't really do with an MP3 or downloads or anything like that. For me personally, I like having the physical thing. If it's an artist I really like, I like being able to see the liner notes, all the stuff that actually comes with the physical release. I also like supporting an artist if I really like them. Para penggemar vinyl menikmati musik secara tradisional, juga mirip membaca buku secara urut. It's just a nice ritual to actually put it on, listen through a whole record. I feel like nowadays the process and ritual of listening through an album all the way through is kind of lost with streaming. You just put it on a playlist and shuffle. And the artist intended for it to be listened to as a sort of 20-odd minute piece of music with the tracks in a specific order. So I always like to think, well, you wouldn't take a DVD and watch each chapter out of order. Penjualan piringan hitam juga tak lepas dari efek Taylor Swift. Karena bintang pop peraih Grammy tersebut juga selalu menerbitkan musiknya dalam bentuk vinyl dengan beragam fitur khusus yang digemari para Swifties. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Yang menjadi membanggakan pemirsa ini adalah nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar di dunia yang berlangsung di Chicago. Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi temper kopi buatan anak bangsa. Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia yang diwakili Rian Wibawa. I would like to share with you a tasting experience. Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya. This will not only celebrate the coffee potential, but my country spirit, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan 3 varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Omligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau ngomongin nyeduh kopi itu nggak ada ilmu pastinya. Nggak ada 1 tambah 1 itu jadi 2. Jadi terus explore, terus cari tahu, karena dengan kita explore dan cari tahu dari keingintahuan diri sendiri, bisa jadi itu sebuah inovasi walaupun kecil, ternyata ada manfaatnya buat industri kopi. Ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grape Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun sejak tahun 2005 menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli, calon-calon importir dari Amerika, bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa juga dari negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia. Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Boss Temper, singkatan dari Boston Electronics Temper, kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston.
Boss Temper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Datang di coffee shop, saya pernah ngerasain sekali tiba-tiba espresso latte-nya berbeda banget. Terus lama-lama belajar proses bikin espresso, terus jadi ketahuan ternyata untuk bikin espresso harus tamping, dan tamping itu manual dan susah untuk precise. Dari latar belakang engineering, saya bikin solusi dan ternyata banyak banget animonya, banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik, nggak ada di dunia satupun. Jadi saya akhirnya file patent yang di Amerika dan di beberapa negara internasional. I love the Bose Tamp. I use it every morning to make my coffee. I think it's simple, consistent, and makes a beautiful tamping solution for my house. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Aryatna Budianto, dan Dania Iman, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ini ada bisnis, yaitu membuka bisnis sandwich makanan sehari-hari warga Amerika Serikat. Diyakini Joko Waskito, diaspora Indonesia di Philadelphia, adalah bisnis menjanjikan. Ia juga menerapkan prinsip seperti kepuasan pelanggan dan kecepatan. Jadi bisnis ini kita kecepatan, karena kita kan kalau lunch ini kan kita harus cepat. Kita bisa make money kalau makanan kita keluar cepat. Tak main-main, pesanan makanan harus selesai dibuat dalam waktu 1 hingga 2 menit. Kecepatan memang menjadi kunci dalam menjalankan bisnis boga seperti di 3J's Food Market. Food Market, tetapi kalau di sini Food Market kita punya makanan namanya deli. Jadi deli ini adalah makanan yang tiap hari dimakan oleh orang Amerika. Jadi 3J's Deli ini seperti kalau di Indonesia seperti minimarket. Halo, perkenalkan, nama saya Joko Waskito. Saya lahir dan besar di Surabaya, tetapi sekarang saya merantau ke Amerika. Saya mempunyai bisnis 3J's Food Market. Kita sekarang punya 3 locations di Philadelphia, Pennsylvania. Diambil dari nama ketiga anaknya, James, Justin, dan Jacqueline, Joko Waskito merintis 3J's Food Market tahun 2010 setelah diyakinkan rekan bisnisnya bahwa ini adalah usaha yang menjanjikan karena sandwich merupakan makanan sehari-hari warga Amerika. Tantangan yang paling besar dalam bisnis ini sebenarnya customer. Karena kita ini bisnis makanan, jadi kita harus berusaha membuat customer itu happy. Kalau mereka bilang makanannya ini tidak enak, saya kasih tahu sama teman-teman saya semua yang kerja di sini, no question us. Kita tidak menanyakan sama mereka kenapa nggak enak. Kita kembalikan ke customer. Mereka mau uang kembali atau mau mereka makanan yang diganti yang lain. Kepuasan pelanggan memang ditekankan kepada seluruh karyawan 3J's Food Market yang mayoritas adalah diaspora Indonesia agar pelanggan merasa dihargai. Selain itu, keramah tamahan juga menjadi ciri khas di minimarket ini. Saya selalu sapa orang. Tiap kali orang datang, saya selalu sapa. Ini diakui pelanggan setia seperti Janet yang dapat mampir beberapa kali dalam sehari. So, how many times you came here today already? Is it second time? This is my second time. These are the best. I'm here every day. They're like my family. Sementara bagi Sasha Weinman, dari sekitar 50 jenis sandwich dan burger yang dijual antara 8 hingga $15, menu vegetarian dan vegan lah yang membuatnya tak bosan datang ke sini. They just have such a great selection and they're really friendly. I'm vegetarian and it has a lot of vegetarian options, which is why I come here the most because it's delicious, it's super convenient. Dengan target 350 hingga 450 pelanggan di toko ini setiap hari, serta bisnis yang terus berkembang di 2 toko lainnya, Amerika menurut Joko adalah land of opportunity untuk menggapai kesuksesan. Kita pokoknya kita berusaha yang terbaik, harus punya suatu konsep yang jelas. Pangsa pasar mana yang kita bidik, dan kita juga harus mempunyai beberapa orang yang ahli atau at least kita sendiri yang punya experience di bisnis itu. Tentunya sepanjang ada kemauan dan dibarengi dengan kerja keras. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Pemirsa, memperkenalkan budaya Indonesia bagi kelompok Putri Mandalika Indonesian Dance Club ke publik Amerika Serikat harus mempertahankan keasliannya.
Tak hanya gerakan tetapi juga kostum yang digunakan dalam tarian tersebut. Misi inilah yang dipertahankan kelompok tersebut di Amerika Serikat. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian, karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh. Ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya, mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture. And since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay a part of and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok, ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rioto Asikal, dan Ariadno Budianto, VOA. Yang menjadi berita terakhir kali ini pemirsa, Pulau Kinmen di Taiwan hanya berjarak beberapa kilometer dari Tiongkok dan jadi medan pertempuran kedua belah pihak di masa lalu. Masih banyak bekas peluru yang bertebaran di pulau tersebut dan seorang pengrajin mengubahnya menjadi simbol perdamaian. Di tengah panas dan suara bising, Hu Zhendong mengubah sampah menjadi perkakas berguna. Di masa lalu, Pulau Kinmen, Taiwan merupakan medan perang. Tumbuh besar di pulau tersebut, kata Wu, peluru artileri yang ditembakkan bolak-balik antara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah sisa-sisa perang saudara Tiongkok. 1949年这场战役，当然
国亲来到了金门，也成为这里为反攻大陆的基地。 Tahun 1949 juga merupakan tahun di mana Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis. Pemerintah Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan menyebutnya sebagai Republik Tiongkok. Sejak saat itu, di Kinmen yang dikuasai Kuomintang, konflik terus berlanjut dengan tembakan artileri hingga tahun 1970-an. Dengan pasokan bahan baku yang melimpah, peluru-peluru ini memiliki kehidupan baru di tangan Wu. Wu perlu sekitar 30 menit untuk membuat satu pisau dan bisa membuat sekitar 60 pisau dari satu cangkang lesung. Wu telah membuat pisau selama 50 tahun. Dan selama itu dia telah melihat perubahan di Tiongkok. Banyak penduduk Kinmen berharap seiring dengan kemajuan Tiongkok akan ada lebih banyak kesamaan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun keduanya berbeda secara ideologi. Wu berharap dengan mengubah apa yang tadinya merupakan sesuatu yang merusak menjadi pisau, ia dapat memotong masa lalu Kinmen yang penuh dengan kekerasan dan berharap perdamaian abadi bagi kampung halamannya. Amerika Serikat secara resmi mengadopsi kebijakan One China Policy, di mana Amerika mengakui kedaulatan Tiongkok namun tidak mengakui kedaulatannya atas Taiwan. Amerika dan Taiwan adalah sama-sama negara demokrasi, sementara Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-9 bagi Amerika Serikat pada tahun 2022. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.